Kesuksesan Legend Arceus membuka pintu bagi lebih banyak game Pokemon inti dengan gameplay baru dan eksplorasi dunia terbuka. Berbagai jenis petualangan ini dapat memperdalam pengetahuan wilayah dan Pokemon tertentu. Ada misteri yang bisa dipecahkan melalui game dari sebagian besar generasi sejauh ini. Dengan kesuksesan Legend Arceus, ada beberapa game inti Pokemon yang mungkin akan menyusul setelahnya. Karena Legend Arceus pada akhirnya menjadi sangat disukai, yang dimana menawarkan jenis gameplay baru dan eksplorasi dunia terbuka yang dahulu tidak pernah terpikirkan oleh franchise Pokemon. Game ini sendiri berlatarkan wilayah Sinnoh generasi keempat, tetapi hadir ratusan tahun yang lalu ketika masih dikenal sebagai Hisui Region. Dan sepertinya ada beberapa Pokemon yang bisa dieksplorasi dalam jenis game ini. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Legends Mew. Satu generasi dan wilayah yang dapat memperoleh manfaat dalam permainan atau game bergaya Legend Arceus adalah Kanto dari generasi pertama. Meskipun wilayah ini merupakan wilayah yang paling banyak dieksplorasi dalam hal permainan, terutama karena tujuan komersial yang dipicu oleh nostalgia, ada banyak rahasia yang dapat dieksplorasi di wilayah Kanto. Faktanya, game open world di Kanto Region akan menjadi terobosan baru, dan dengan Mew di garis depan, ini bisa menjadi game menarik yang menjawab banyak masalah yang belum terselesaikan mengenai Mew. Mew dikatakan memiliki DNA dari semua Pokemon yang hidup, sehingga bisa dijelaskan lebih lanjut ya kan? Selain itu, pemain juga bisa menyaksikan kapan Mew pertama kali ditemukan oleh Miyamoto dari tim Rocket, yang terjadi hampir 20 tahun sebelum peristiwa Red and Blue. Legend Ho-Oh mungkin merupakan pesaing terbaik untuk game Legends Arceus. Wilayah Johto generasi kedua dapat menjelaskan lebih banyak peristiwa yang memunculkan Burning Tower dan kematian para Pokemon, yang pada akhirnya menyebabkan mereka dibangkitkan sebagai legendary Raikou, Entei, dan Suicune oleh kekuatan Ho-Oh. Faktanya, burung legendaris ini seharusnya menjadi pusat petualangan. Ho-Oh adalah elemen berulang dalam seri ini dan tampaknya lebih penting daripada elemen populernya. Lugia juga bisa dimasukkan dalam gamenya. Keberadaan Pokemon Legends Ho-Oh bahkan bisa dibenarkan dengan kehadiran Celebi, yang dimana mampu melakukan perjalanan melintasi waktu dan mungkin membawa pemain ke saat peristiwa tersebut terjadi. Ya menarik banget ya kan? Legend Rayquaza. Sebagai pemimpin dari Pokemon Legendary di Hoenn Region, Rayquaza akan sangat cocok untuk game Pokemon Legends selanjutnya. Meskipun Pokemon ini ditampilkan secara mendalam di Omega Ruby dan Alpha Sapphire, dengan diperkenalkannya bentuk meganya, mungkin ada perpindahan sementara yang membawa pemain ke masa lalu di Hoenn Region, di mana mereka dapat melihat peristiwa yang terjadi bertahun-tahun sebelum generasi ketiga dimulai. Faktanya juga Rayquaza diketahui mampu menenangkan Groudon dan juga Kyogre setelah melakukannya sebanyak 2 kali. Hoenn juga adalah wilayah yang kaya akan pengetahuan dan misteri, dan juga menjadi favorit penggemar. Legend Darkrai. Meskipun wilayah Sinnoh dan Hisui telah dieksplorasi secara mendalam dengan game generasi keempat dan kemudian Pokemon Legend Arceus, masih ada ruang untuk mengungkap lebih banyak misteri. Salah satu topik yang paling menarik namun jarang dibicarakan adalah Darkrai, makhluk yang bertanggung jawab menyebarkan mimpi buruk. Pokemon mythical tipe Dark ini adalah mitra dari Cresselia si Legendary. Bersama-sama, mereka dapat berbagi sorotan dalam judul Pokemon baru, mengungkap sumber mimpi buruk, mencari tahu cara menghentikannya, dan memburu Darkrai melalui versi terbaru Hisui atau Sinnoh bisa menjadi plot yang menarik. Legend Genesect. Pokemon mythical lainnya yang mungkin bisa menjadi game Pokemon Legends selanjutnya adalah Genesect. Meskipun memang perannya lebih kecil dalam Black and White dibandingkan dengan beberapa legendaris atau mythical generasi kelima lainnya, Genesect sebenarnya cukup menarik untuk dibahas. Pokemon ini dihidupkan kembali dari fosil dan ditambahkan komponen teknologi, sehingga pemain belum pernah benar-benar melihat bentuk aslinya. Dalam game Pokemon Legends Genesect, pemain mungkin dapat melakukan perjalanan kembali dan memahami bagaimana Genesect sebelum berubah menjadi fosil dan betapa pentingnya hal itu bagi Unova. Dan pada akhirnya memahami apa yang membuat tim Plasma memilih fosil spesifik tersebut untuk diubah menjadi makhluk paling kuat yang diketahui umat manusia. Legend Hoopa. Hoopa adalah salah satu Pokemon paling menarik di generasi ke-6, dan status mythicalnya berguna untuk mendefinisikannya sebagai protagonis dalam game Pokemon Legends selanjutnya. Monster yang sulit ditangkap ini dikenal karena dimensinya yang dapat ia belokkan dan diketahui memiliki 2 bentuk. Dengan Hoopa sebagai karakter utama dalam game, yang dimana bertanggung jawab atas fenomena di wilayah Kalos, pemain mungkin dapat dikirim melintasi dimensi dan juga garis waktu sambil mencoba menyelidikinya. Game Pokemon Legends Hoopa mungkin akan menjadi cara yang menyenangkan untuk mengunjungi kembali Kalos Region. Legend Poipole.
Poipole bisa jadi adalah makhluk atau Pokemon yang paling lugu dan memiliki niat baik di antara Ultra Beast lainnya. Namun ia juga bisa berfungsi sebagai pendamping pemain saat mereka menjelajahi Ultra Space dalam game Pokemon Legends Poipole. Melalui wormhole, trainer di Alola bisa tersedot ke dalam dimensi asal Ultra Beast daripada harus menghadapi makhluk asing tersebut di Alola itu sendiri. Ada banyak hal yang tidak diketahui tentang Ultra Space, dan karena ini adalah dunia yang terdiri dari beberapa dunia berbeda, maka Pokemon Legends Poipole dapat menjelajahinya, menawarkan banyak variasi dalam peta, serta Pokemon baru dan eksklusif untuk ditangkap. Dan Poipole adalah salah satu starter di dimensinya. Legend Zeraora. Jika game dengan latar Ultra Space terlalu merepotkan, yang dimana pada dasarnya karena kemungkinan besar tidak ada Pokemon sebelumnya selain Ultra Beast yang diketahui yang dapat didaur ulang, maka game Legend di Alola dapat berfungsi terutama jika berfokus pada Zeraora yang merupakan Pokemon mythical dan sangat jarang terlihat. Pokemon favorit penggemar ini juga jarang ditampilkan dalam game, namun menjadi luar biasa jika muncul. Dengan wormhole, pemain mungkin dikirim ke Alola versi alternatif, mencoba menenangkan Zeraora yang kini tersesat di dunia asing yang anehnya bukan rumahnya. Waduh, seru banget deh kayaknya. Legend Zerut. Zerut secara jelas ditampilkan di game generasi ke-8, dan anehnya malah bersinar terang di film anime Secret of the Jungle. Pokemon mythical ini adalah penghuni Okoya Forest, legend spin-off baru yang cukup sesuai dengan format Pokemon legend-legendan di area baru. Pemain mungkin dapat bertemu dengan Pokemon baru dan kembali serta mengganggu operasi jahat yang memengaruhi kehidupan alami Okoya, yang telah mengganggu populasi Zerut dan menyebabkan krisis umum di area tersebut. Ini tidak memerlukan perjalanan waktu, tetapi kunjungan sederhana ke daerah lain, dan memungkinkan Zerut lebih dipahami sebagai mythical, mengingat potensi Pokemon ini cukup besar dengan movie-nya yang unik. Legend Eternatus. Sword and Shield generasi ke-8 kaya akan pengetahuan saat pemain bertualang di Galarigen. Mereka mengungkap misteri hari paling gelap yang terjadi ribuan tahun sebelum peristiwa dalam game itu sendiri. Dalam permainan bergaya Pokemon Legend yang berlatar di wilayah Galar, pemain mungkin dapat mengunjungi wilayah tersebut ketika hari paling gelap pertama kali terjadi. Di sana mungkin mereka dapat bertemu dan bahkan mungkin membantu Raja Galarian kuno dalam menahan Eternatus dengan kekuatan yang diberikan kepada mereka oleh Zacian dan Zamazenta. Bahkan bisa jauh lebih memahami Eternatus yang muncul 20.000 tahun yang lalu, memungkinkan pemain lebih memahami asal-usulnya dan pengaruh awalnya. Apalagi Eternatus dikenal sangat kuat dan memiliki statistik yang sangat-sangat tinggi. Dan itulah beberapa Pokemon yang bisa juga dijadikan game Legend berikutnya. Ya, meskipun memang hanya hayalan saja. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Terima kasih untuk dukungan yang selalu kalian berikan untuk channel ini. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!